Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah film rilisan tahun 2019 yang berjudul The Intruder yang disutradarai Deon Taylor. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah yang bernama Scott dan Annie. Mereka membeli sebuah rumah indah di Lembah Napawali dari seseorang yang bernama Charlie. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Film ini diawali kebut-kebutan sebuah mobil yang dikendarai oleh Mike dan Scott. Mereka akan menghadiri pesta kejutan yang dibuat Annie, istrinya Scott. Setelah sampai, mereka pun masuk. Mike memanggil Scott untuk mengajaknya bersulang dan berbincang-bincang atas keberhasilan Scott di perusahaannya. Tak lama kemudian, Scott dan Annie bersantai di kolam renang. Mereka membahas rencana untuk membeli rumah dan membangun keluarga serta mempunyai anak di Lembah Napa. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka langsung melihat rumah di Lembah Napa. Mereka pun sampai di rumah yang rencana akan dibelinya. Mereka melihat kawasan rumahnya sangat sepi dan tidak ada orang. Mereka kemudian mendengar suara tembakan dan melihat pemilik rumah yang bernama Charlie menembak seekor rusa. Pasangan itu pun terkejut, tetapi Charlie menjelaskan bahwa rusa itu memakan tanaman di daerah tersebut. Charlie pun dengan sopan memperkenalkan dirinya dan menawarkan untuk menunjukkan mereka kondisi rumahnya. Charlie memberitahu mereka bahwa dia sendiri setelah istrinya meninggal dunia karena kanker. Ia pun mengatakan bahwa ia akan tinggal bersama putrinya di Florida. Charlie juga menjelaskan bahwa rumahnya ada yang perlu direnovasi. Seketika, Scott memberikan kode kepada Annie untuk tidak membeli rumah tersebut. Tetapi dilihat dari raut wajah Annie sangat ingin sekali dengan rumah tersebut. Saat di halaman, Scott menanyakan harga rumahnya kepada Charlie. Dengan santainya Charlie menjawab $3,5 juta. Sampai berkata, "Kalau kau tak sanggup, kau tak bakal jauh datang ke sini." Scott langsung memanggil Annie untuk mengajaknya pergi. Tak lama kemudian, Charlie menuju ke mobil Scott untuk menurunkan harga dan berkata, "Banyak orang yang menginginkan rumah ini, tetapi aku lebih suka kalian yang membelinya." Charlie juga memberikan furniture dan perkakasnya serta menurunkan harga menjadi $3,3 juta. Scott mengatakan bahwa ia masih mau melihat-lihat rumah yang lain. Saat di jalan menuju pulang, terlihat Annie sedang membujuk Scott untuk membeli rumah tersebut. Scott pun berkata akan mendiskusikannya dengan Marvin dan rekan-rekan kerjanya. Esok pun tiba. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut dan mengadakan pesta syukuran kecil dengan Mike dan pacarnya Rachel. Saat Mike keluar untuk merokok, ia melihat seseorang sedang mengawasinya dari hutan. Ketika ia hendak masuk, dia menjatuhkan rokoknya di rumput. Di pagi hari, saat Mike dan Rachel akan pergi, Mike melihat sebatang rokok di jok mobilnya, membuat joknya berlubang terkena api rokok. Ia pun terlihat kesal. Singkat cerita, keesokan harinya Scott sedang meeting. Annie menelpon Scott dan mengatakan Charlie sedang memotong rumput di halaman rumahnya. Di sini pasangan tersebut mulai bingung dengan adanya Charlie. Tak lama kemudian Annie pun mendatangi Charlie dan bertanya sedang apa. Charlie dengan santainya berkata, dia melihat rumput yang semakin panjang, dia pun memotongnya dengan sangat rapi. Dia juga mengatakan pindah rumah sedikit sulit dari yang kukira. Banyak urusan yang belum kelar, kata Charlie. Cerita pun berlanjut. Annie mengundang Charlie untuk Thanksgiving karena kasihan. Ketika dia sampai di sana, dia melihat bahwa Scott melepas permadaninya yang digantung, karena menurut Scott itu tidak sesuai dengan selera mereka. Charlie diam-diam mulai kesal. Saat makan malam, Mike dan Rachel bergabung. Charlie jelas tidak menyukai Mike dan berfantasi tentang membenturkan botol anggur di atas kepala Mike. Mike pun keluar untuk merokok. Tak lama Charlie datang dan mengobrol dengannya. Tetapi Mike mulai curiga bahwa Charlie lah yang membakar kursi mobilnya dengan rokok.
Mike pun mengungkitnya setelah Charlie pergi dan mengatakan bahwa seseorang sedang mengawasinya dari hutan. Tak lama kemudian, Scott meminta perusahaan keamanan untuk memasang sistem seperti CCTV. Tiba-tiba Charlie datang dengan marah dan memerintahkan kepada teknisi keamanan tersebut untuk berhenti melakukan pekerjaannya. Tetapi Scott dengan tegas mengingatkannya bahwa ini bukan lagi rumahnya dan dia pun harus melindungi istrinya. Charlie mengklaim bahwa apapun yang dia dengar berasal dari anak sekolah menengah yang sedang bermain. Di tempat kerjanya, Scott diajak kliennya untuk keluar minum-minum. Tiba-tiba Charlie datang membawakan sebotol anggur ke rumah pasangan tersebut. Charlie masuk, mereka pun minum. Tak lama kemudian, Annie mendapatkan pesan di HP-nya dari Scott yang mengatakan ia sedang lembur. Kemudian Annie menelpon Scott dan mendengar musik diputar. Scott pun memberitahu bahwa ia sedang di bar untuk kepentingan kerjaan bersama kliennya. Annie pun terlihat kesal. Tidak lama Charlie pergi dan Scott datang meninggalkan kliennya di bar. Setelah sampai di rumah, ia pun langsung menyapa Annie dan melihat ada minuman yang dibawa oleh Charlie. Scott bertanya, "Apakah kau duduk bersama Charlie?" Annie pun langsung membahas soal minum-minum bersama kliennya. Dan akhirnya Annie meminta Scott untuk tidur di kamar lain. Saat tidur, mereka mendengar ada suara. Scott berkata bahwa dia melihat Charlie, sementara kunci sudah diganti. Bagaimana Charlie bisa masuk? Cerita pun berlanjut keesokan harinya. Scott dan Annie pergi ke kota untuk minum-minum. Scott pun dihampiri seseorang dan berkenalan. Pria tersebut mengatakan rumahnya 1 mil dari rumah Scott. Dia juga mengatakan istri Charlie bisa mati karena kanker atau hal lain. Yang dia tahu suatu hari istrinya mengambil shotgun dan istrinya yang memasukkan laras ke dalam mulutnya. Itu yang Charlie jelaskan kepada polisi, kata pria tersebut. Mereka pun pergi dan pasangan tersebut melewati hotel tempat Charlie menginap. Scott sedikit mabuk dan bertemu Charlie di bar dan membahas tentang berada di dekat istrinya, menyuruh mundur, meminta untuk tidak kembali ke rumah yang telah dibelinya dan meminta Charlie untuk segera ke Florida. Sementara Annie terlihat tidak nyaman. Lanjut cerita, Scott keluar untuk jogging, tiba-tiba Charlie datang dengan mobilnya. Langsung menyerempet Scott dan dia terguling. Scott pun berakhir di rumah sakit. Ia mengalami gegar otak ringan. Scott pun meminta untuk keluar malam ini, namun dokter meminta untuk menunggu hasil lab. Keesokan harinya, Scott mengingat kembali kejadian tersebut dan mencurigai bahwa Charlie lah yang menyerempetnya. Seketika Scott menelepon Mike dan menjelaskan dugaan Mike benar, bahwa Charlie terobsesi sama rumah dan kini terobsesi dengan Annie. Scott meminta bantuan kepada Mike untuk mencari tahu soal Charlie dan keluarganya. Malam pun tiba. Annie kedatangan tamu, yaitu Charlie. Dia memberikan pizza dan turut berduka atas kejadian yang menimpa Scott. Annie pun mengajaknya masuk sambil berkata, "Pizza ini besar, kau takkan membiarkan aku makan sendiri." Charlie pun menerima ajakan Annie untuk masuk. Mike berhasil mendapatkan informasi tentang Charlie. Ia memberitahu bahwa Charlie terkena masalah hukum, bisnis konstruksinya bangkrut, dan ada tuntutan hukum serta tuntutan pajak. Charlie berhutang banyak kepada orang-orang setelah bisnis konstruksinya bangkrut. Dia terpaksa menjual rumahnya meskipun ia tidak mau. Mike juga mengetahui bahwa Charlie memiliki seorang putri bernama Cassidy yang mengubah namanya dan pindah. Scott meminta Mike mampir ke rumahnya untuk melihat keadaan Annie. Ketika Mike sampai di rumah Scott, ia melihat truk Charlie. Charlie melihat Mike di luar dan berlari keluar dengan kapak untuk mencoba menangkapnya, membuat Annie mengira itu penyusup. Charlie menyusul Mike dan berpura-pura ramah dengan memandu Mike kembali ke mobilnya. Sebelum mengungkapkan rencananya untuk menyingkirkan Scott dan kemudian mengayunkan kapak kepada Mike,
Mike pun tewas dibunuh oleh Charlie. Keesokan harinya, Scott keluar dari rumah sakit. Dia mencoba untuk menghubungi Cassidy, tetapi Cassidy menutup teleponnya ketika Scott menyebutkan nama Charlie. Dia pulang ke rumah bertemu Annie dan menanyakan apakah Mike ada tadi malam. Annie menjawab tidak ada. Scott pun heran. Scott mencurigai Charlie lah yang menyerempetnya, karena tidak masuk akal bagaimana ia bisa tahu tentang kecelakaan itu. Hal ini membuat Annie mulai setuju dengan suaminya. Saat Annie habis berbelanja, seketika Charlie ada di rumahnya dan mengajak Annie bicara empat mata. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Annie selama ini, bahwa dia akan urus semuanya. Dalam artian, ia ingin memiliki Annie. Annie pun berkata, kita bahas ini lain waktu, karena ia sedang tak enak badan dan meminta Charlie untuk pergi. Ketika Charlie pergi, Annie pun langsung mengunci pintu dengan ketakutan. Saat Annie ke lantai atas rumahnya, ia melihat pintu kamar ada yang bergerak. Tak disangka, ternyata itu adalah gudang bawah tanah tempat Charlie menyelinap di rumahnya selama ini. Annie naik ke atas halamannya, seketika terlihat oleh Charlie yang sedang berkaca di depan mobil. Saat itu juga, Charlie langsung mengejar Annie dan ia membawanya sebagai tawanannya. Scott berhasil berbicara dengan Cassidy lagi. Cassidy adalah anaknya Charlie. Cassidy bertanya, apakah Charlie sudah mati? Scott menjawab, belum. Cassidy mengatakan bahwa ayahnya berbahaya dan dia juga yang telah membunuh ibunya, yaitu Ellen, dan membuat seolah itu bunuh diri. Ibunya mengancam akan bercerai dan mengambil rumahnya. Yang penting baginya hanya rumahnya. Kalau kau menghalanginya, hidupmu dalam bahaya, ucap Cassidy. Dari sini sudah diketahui ya teman-teman, bahwa Charlie adalah psikopat. Dialah yang telah membunuh istrinya. Kembali ke rumah, kita mendapati Charlie mengikat Annie dan hampir melakukan perbuatan asusila. Tak lama Scott pun datang. Seketika Scott dan Charlie pun terlibat baku hantam hingga membuat Scott terlempar dari lantai atas rumahnya oleh Charlie. Tetapi pasangan itu akhirnya melawan. Annie bebas dan memberitahu Scott apa yang dia temukan. Annie langsung memberitahu Scott kalau Charlie lah yang membunuh Mike dan selama ini dia tinggal di bawah rumah ini. Charlie berlari kembali ke ruang bawah tanahnya untuk mengambil senapan. Tak lama, dia pun menembakkannya sambil berkata, keluar dari rumahku. Mereka pun bersembunyi di kamar tidur mereka, di mana Charlie hampir menemukan mereka. Scott menunggu saat yang tepat dan mengayunkan tongkat ke wajahnya Charlie. Seketika, Charlie pun terjatuh dan terluka. Scott pun mengambil senapan Charlie saat Annie memanggil polisi. Menurut Charlie, senapan itu kosong. Tetapi Scott mengambil peluru terakhir di kocek bajunya. Ketika Charlie tidak melihat dan memasukkannya, Annie memberitahu operator bahwa suaminya menembak seseorang penyusup. Charlie memohon dengan menyedihkan untuk nyawanya sebelum Scott menarik pelatuknya. Charlie akhirnya mati, film pun selesai. Kesimpulannya adalah bahwa selama ini Charlie tinggal di bawah rumah pasangan tersebut. Charlie lah yang membunuh istrinya, bahkan Mike juga dibunuhnya. Ia juga terobsesi dengan rumahnya dan Annie. Terbongkar bahwa Charlie adalah psikopat. Baiklah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan di share, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru video dari channel ini. Sekian, terima kasih.